Selanjutnya, catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga adalah pertanyaan. Apakah mungkin pahala yang sama seperti ini juga diraih ketika orang menjalankan puasa di selain bulan Syawal? Bukankah setiap ketaatan itu dilipatkan 10 kali? Dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa di bulan Syawal, termasuk juga puasa-puasa di bulan yang lainnya. Sehingga misalnya kita berpuasa Ramadan, menjalankan puasa wajib selama 1 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Dzulqa'dah selama 3 hari. Lalu di bulan Dzulhijjah selama 2 hari. Kemudian kita puasa lagi di bulan Muharram selama sehari. Sehingga setelah Ramadan kita puasa sunnah Dzulqa'dah 3 hari, atau Syawal misalnya sehari, 2 hari, Dzulqa'dah 2 hari, Dzulhijjah 2 hari. Jadi genap 6 hari. Apakah kita juga bisa mendapatkan pahala puasa selama setahun? Ibnu Qayyim dalam catatan beliau untuk Sunan Abu Dawud memberikan komentar terkait pertanyaan ini. Kata beliau, ikhtisasu Syawal fa fihi tariqan. Kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan Syawal? Ada 2 pendekatan yang diberikan oleh ulama. Pendekatan yang pertama, annal murada bihi ar-rifqu bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi mukallaf, bagi orang yang puasa. Li'annahu haditsu ahdin bis-shaum. Karena dia baru saja selesai puasa. Sehingga karena muslim ini baru menyelesaikan puasa selama 1 bulan, lalu libur sehari di tanggal 1 Syawal, maka akan ringan bagi dia untuk berpuasa 6 hari setelahnya. Karena itulah disebutkan puasa Syawal dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin. Dan ini merupakan pendekatan yang disampaikan oleh Al-Qarrafi, ulama Malikiyah, namun dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa huwa gharibun ajib. Tapi pendapat ini aneh. Pendapat ini kayaknya kurang tepat, cukup aneh untuk didengarkan. Sehingga kenapa alasannya disebut Syawal? Menurut Al-Qarrafi, tujuannya adalah dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin, karena dia baru saja puasa selama 1 bulan, kemudian tinggal 6 hari setelah tanggal 1 Syawal, maka akan lebih ringan. Tapi pendapat ini dianggap aneh oleh Al-Qarrafi. Kemudian pendekatan yang kedua. Kenapa disebutkan Syawal? Annal maqsuda bihi al-mubadaratu bil amal. Tujuannya adalah agar orang bersegera untuk melakukan amal. Sehingga ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sehingga kenapa disebutkan Syawal? Agar orang segera melakukan amal sunnah setelah dia melakukan amal wajib. Wa hadza ta'lilu ta'ifatin minasy-Syafi'iyah wa ghairihim. Dan ini merupakan penjelasan yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Sehingga ketika orang tidak melakukan bentuk kesegeraan seperti ini, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wala raiba annahu la yumkinu ilgha'u khususiyati Syawal. Intinya, tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan keutamaan ini jika dia lakukan di selain bulan Syawal. Wa illa lam yakun li dzikrihi faidah. Karena kalau boleh dilakukan di selain bulan Syawal, berarti nggak ada manfaatnya Nabi SAW menyebut puasa di bulan Syawal. Wa qala akharun, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, ada pendekatan yang ketiga yang disampaikan oleh sebagian ulama.
Mereka mengatakan karena ketika kita di bulan puasa Ramadan, kita banyak melakukan berbagai macam kekurangan, berbagai macam penyimpangan yang menyebabkan puasa kita tidak maksimal. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, jabiratan lahu, sebagai bentuk tambal, untuk penambal setiap kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Fajarat hadhil ayyam majra sunanis salawat allati yantafilu biha ba'daha jabiratan wa mukmilatan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti sholat sunnah yang dilakukan, sholat sunnah rawatib yang dilakukan mengiringi sholat wajib, yang tujuannya adalah sebagai jabirah wa mukmilah, sebagai penambal dan penyempurna dari kegiatan sholat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ala hadza tadharu fa'idatu ikhtisasiha bi Syawal. Dari sinilah kita bisa mengetahui kenapa Nabi SAW mengkhususkan puasa di bulan Syawal. Sehingga wallahu ta'ala alam, apakah keistimewaan mendapatkan puasa selama setahun itu juga berlaku di puasa-puasa selain Syawal jika diniatkan dalam rangka untuk mengenapkan Ramadan? Jawabannya tidak berlaku. Maka ketika orang sudah selesai puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian dia puasa 6 hari tapi tidak di bulan Syawal, dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad seperti yang tadi kita baca.